teman-teman semuanya, selamat datang lagi di channel aku dan selamat datang juga di Psoriasis Talk number 51. Halo teman-teman semuanya, selamat datang lagi di Psoriasis Talk dan selamat datang juga buat sama teman-teman yang baru di channel YouTube aku. Kenalin, hai, nama aku Audi. Di episode kali ini, episode ke-51 kali ini, aku akan membahas tentang pura-pura bahagia di media sosial. Jadi misalnya di media sosial katanya happy banget, seneng banget, padahal deep down inside lagi sedih nih, lagi terpuruk. Hayo, siapa yang relate? Jadi yang penasaran, jangan di videonya ya, tonton sampai habis. Jadi seperti yang teman-teman tahu, mungkin ada banyak, mungkin teman-teman itu sama juga halnya seperti ini. Jadi di media sosial mereka tuh kelihatannya happy banget, sedang-sedang aja, kayak everything's just fine. Tapi ternyata di hidupnya itu sedang mengalami masalah yang berat, masalah yang bisa dibilang sulit untuk dihadapi gitu ya. Untuk aku sendiri, jadi memang pada tahun 2019 setelah aku bisa akhirnya menerima sakit aku dengan psoriasis dan akhirnya juga decided untuk membuat YouTube ini, terus juga lebih terbuka lagi dan juga lebih mau mengedukasi tentang adanya psoriasis, ada beberapa hal memang yang aku mungkin tidak memberitahukan atau aku mungkin tidak share nih sama teman-teman semuanya. Contohnya adalah topik yang kali ini, pura-pura bahagia di media sosial. Sebenarnya kalau bisa dibilang menurut Audi itu bagus nggak sih pura-pura bahagia di media sosial? Menurut aku sendiri itu pro kontra ya. Aku nggak bisa bilang itu jelek atau aku nggak bisa juga bilang itu bagus. Tapi memang tergantung lagi sama orang yang menghadapi masalah tersebut. Kayak misalnya aku sendiri, ketika aku memang lagi ngerasa down atau ketika psoriasis aku tuh lagi kumat, itu tuh kadang aku memang juga nggak share sama teman-teman semuanya, tapi aku lebih mau nge-share-nya tuh yang bahagia-bahagianya aja. Mungkin ada orang bilang, muka dua banget, kok gitu sih, berarti Audi sama aja dong, kamu menipu diri kamu sendiri. Orang bisa bilang apa aja, cuma kalau menurut aku dari perspektif diri aku ya, itu bukannya aku membohongi diri aku ya, karena memang di realitinya aku juga tetap bahagia kok, bukannya berarti aku nggak bahagia ya. Jadi memang di realitinya tuh apa yang aku tunjukkan di Instagram, jadi maksudnya ketawanya aku, cerianya aku, itu memang di dunia nyatanya pun aku seperti itu. Tapi bedanya adalah aku tidak memberitahukan atau aku tidak mempublikasikan nih tentang kesakitan yang aku lagi hadapin. Ketika aku ngerasa seperti itu, kenapa gitu kan? Karena aku tahu banyak orang-orang atau banyak teman-teman nih, sahabat-sahabat psoriasis di luar sana yang follow aku di Instagram, terus juga yang subscribe aku di YouTube, itu tuh yang menjadikan aku itu tuh menjadi semangatnya mereka. Dan aku ngerasa kalau akunya itu men-sharekan hal-hal yang buruk, aku nggak pingin nanti vibes sedih aku, vibes down aku tuh tertransfer lewat video ke teman-teman yang nonton aku di rumah gitu. Jadi maksudnya kan ketika kita lagi sedih atau ketika kita lagi bahagia tuh vibes-nya walaupun hanya secara video seperti ini, secara virtual aja kan bisa tertransfer gitu kan. Jadi aku nggak pingin aja yang aku sedihkan atau yang aku rasa berat di hati tuh tersampaikan lewat video dan teman-teman di rumah yang lagi nonton video aku dan lebih berjuang juga dengan hal yang lebih parah, mungkin psoriasisnya lebih parah sampai mungkin terkapar di tempat tidur segala macam tuh, jadi ngerasa down, jadi ngerasa nggak berguna atau nggak mempunyai value lagi hidupnya gitu. Jadi maksudnya aku hanya pingin aja platform yang aku punya ini tuh positif, tapi bukan berarti aku nggak bakal share gitu. Karena memang prinsip aku adalah aku tetap akan share, tapi aku nggak akan share ketika aku lagi di fase-fase rendah aku. Mungkin aku akan share sedikit-sedikit, sneak peek aja, nggak mau terlalu sharing yang berkepanjangan. Tapi nanti ketika aku udah bisa lebih cope with myself, aku bakal cerita. Seperti yang kalian juga suka lihat di YouTube aku, beberapa kali aku suka skin update. Itu sebenarnya tuh skin update gunanya untuk be real ke teman-teman, kasih tahu ke teman-teman kalau aku sudah bisa menerima sakit psoriasis aku, tapi aku juga pernah loh, dan aku juga sering juga berada di titik rendah lagi, berada di titik dimana aku takut lagi dengan psoriasis aku ngelihat psoriasis aku nangis lagi, itu seringnya juga terjadi. Jadi jangan
suka salah kaprah karena mungkin teman-teman berpikir ya Audi kan enak udah bisa menerima sakit psoriasis jadi apapun yang dia omongin tuh kayak gampang aja diterapin di hidupnya, padahal sebenarnya enggak guys, karena memang di kenyataannya, di realitinya juga aku ketika kumat yang parah-parah gitu pun aku juga masih kadang tuh suka susah untuk bisa adjust lagi dengan kondisi seperti itu gitu. Yang aku bilang ke teman-teman adalah jangan berpikir kalau misalnya Audi atau teman-teman psoriasis yang lainnya yang sudah bisa menerima dan juga lebih terbuka di media sosial tentang keadaan psoriasis itu tuh nggak pernah punya namanya downside lagi, itu nggak mungkin karena kita masih manusia biasa. Pastilah ada di saat-saat dimana takutnya lagi, sedihnya lagi. Kayak misalnya aku dulu banget tuh takut banget sama kaca, takut banget sama lampu, sama terang. Ya saat sakit yang kumat yang parah banget lagi, itu pun aku kaget lagi, shock lagi. Walaupun nggak se-shock yang sebelum-sebelumnya sih pastinya, tapi tetap aja kan dari kondisi normal tiba-tiba tuh drop parah lagi. Akhirnya kan tubuhnya juga harus adjust lagi dengan kondisi yang terbaru itu kan. Jadi karena tuh suka takut lagi, suka menggelap-gelapkan diri lagi, jadi sukanya tinggal di tempat yang gelap, terus juga nggak mau ada kaca segala macam tuh ada, tetap ada feeling seperti itu. Cuma memang aku nggak terlalu nge-share aja lah di Instagram dan juga di YouTube aku. Jadi mungkin teman-teman juga bakal notice nih beberapa kali atau sering kali gitu aku suka ngilang-ngilang kadang di Instagram itu karena aku lagi mau self healing aja. Ketika aku ngerasa stres aku tuh udah begitu parahnya, aku gak mau mentransfer bad energy aku ke orang banyak. Akhirnya aku tuh kayak menjauhkan diri dulu dari yang namanya sosial media dan segala macam, lebih ke self healing. Aku lebih banyak menghabiskan waktu sama keluarga, sama teman-teman, terus juga buat video YouTube untuk next video-videonya. Jadi memang aku lebih menyibukkan diri dengan hal-hal yang aku sukain gitu dibandingkan harus berbohong ke publik, memberitahukan, oh aku nggak apa-apa, aku begini, karena menurut aku itu juga nggak bagus. Karena pasti yang aku percaya ketika kita tuh membohongi orang via online gini ya, pasti kalian tuh bisa dapetin gitu guys vibes-nya, ya nggak sih? Kayak misalnya aku lagi misalnya contoh lagi kumat parah banget tapi aku bilang aku fine, aku gini, aku gitu, pasti kan walaupun secara fisiknya udah aku tutupin makeup nih ya, udah secara fisiknya tuh aku belum kelihatannya oke aja, tapi kan kalian tetap bisa mendapatkan vibes aku kan, vibes yang buruknya. Makanya kenapa aku selalu pinginnya tuh be true aja sama teman-teman semua. Ketika aku lagi sakit ya aku pasti akan bilang aku sakit, cuman aku mungkin gak akan terlalu severbal ini, se-fluent ini untuk mengungkapkan via video atau via Instagram story gitu guys. Jadi menurut Audi ini adalah hal yang muka dua nggak sih? Atau ini adalah hal yang buruk? Aku nggak bisa bilang hal yang buruk, tapi aku juga nggak bisa bilang ini hal yang baik. Jadi ya tergantung perspektif orang-orang masing-masing gimana kalian menanggapinya. Nggak apa-apa kok kalau kalian mungkin misalnya mau istirahat dulu misalnya dari media sosial, atau mungkin istirahat dulu dari pergaulan kalian, karena pastikan kalian pasti juga punya circle pertemanan, terus juga circle kantor ya kan, circle juga teman-teman luar sana juga pasti ada, yang pasti dimana tuh kalian juga nggak bisa terus-terusan membohongi mereka dengan keadaan kalian yang mungkin kalian bilang baik-baik aja. Karena at the end of the day aku yakin banget mereka pasti juga bisa merasakan vibes kalau kalian tuh emang lagi nggak oke, emang lagi bermasalah gitu. Jadi maksudnya pelan-pelan kan harus bisa memilah-milah nih gimana ya caranya supaya aku tuh bisa akhirnya memberitahukan kalau aku tuh lagi nggak baik-baik aja sama lingkungan sekitar aku. Jadi kayaknya sekian dulu untuk Psoriasis Talk episode ke-51 kali ini. Aku cuma mau pesan lagi sama semua teman-teman kalau misalnya nggak semua yang kalian lihat di media sosial tuh nyata adanya seperti itu. Banyak juga mungkin orang-orang, bukan cuma psoriasis, orang apapun aja mungkin mereka hanya maunya memperlihatkan yang bahagia-bahagianya aja, tapi behind the scene-nya banyak loh story-story yang kalian tuh nggak tahu. Jadi pesan dari aku adalah jangan menilai orang tuh hanya dari apa yang mereka pertontonkan ke dunia maya, karena mungkin memang itulah yang memang mereka mau share, tapi kan kesedihan mereka, ketakutan mereka, kesusahan mereka tuh mereka pendam untuk mereka introspeksi sendiri. Sama juga seperti aku, bukannya aku nggak mau men-sharingkan sama teman-teman, cuman aku nggak pingin aja kesedihan yang aku punya tuh semua orang harus tahu dan semua orang harus mendapatkan vibe sedih itu. Karena
aku yakin kondisi aku seperti ini menurut aku parah, tapi di luar sana lebih banyak lagi kan orang yang parah juga nonton aku mungkin. Jadi aku nggak pingin aja keparahan yang aku pikir tuh parah banget itu tuh ditonton sama orang yang mungkin lebih parah dan akan memperparah kondisi orang yang parah tersebut gitu. Jadi maksudnya harus lebih mengerti lagi dan harus bisa lebih come to real world aja kalau yang kalian nonton di media sosial atau media maya itu tuh nggak semuanya 100% yang terjadi di dunianya mereka gitu guys. Jadi thank you so much for watching Psoriasis Talk episode ke-51 kali ini. Cukup singkat videonya tapi semoga bisa menjawab semua pertanyaan teman-teman yang suka bertanya-tanya, Audi kok kelihatannya selalu ceria aja, selalu bahagia aja, kayaknya tuh hidupnya tuh santai banget, menghadapi psoriasis tuh kayaknya enak banget, gampang banget. Ya itulah karena itu yang aku pingin kalian semua lihat, yang aku pingin kalian semua tuh bisa mencontoh dari aku, karena sebenarnya juga emang begitu aku di dunia nyata, tapi dengan tambahan-tambahan kesedihan-kesedihan yang ada gitu. Jadi bersedih atau sedih itu normal, tapi harus tetap dalam batas wajar supaya kita nggak stres dan akan memperburuk kondisi psoriasis kita gitu guys. Jadi thank you so much for watching Psoriasis Talk episode kali ini. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya ya. Bye bye.